Sahabat terkasih, ketika menghadapi masalah, Daud percaya bahwa hanya dengan berseru dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ia pasti akan mendapatkan bantuan. Kita pasti tahu bahwa kemenangan tidak akan terjadi tanpa perang. Jadi sahabat, mari bersama serahkan semuanya kepada Tuhan, andalkan Dia, maka Tuhan akan mengubah arus peperangan dan memenangkannya untuk kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi Di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Tema kita hari ini adalah jika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah arus peperangan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya. Bagaimana janji Tuhan ini terjadi ketika kita berdoa, sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang menjanjikan bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan, maka sesuatu yang besar terjadi. Arus peperangan akan berubah dan kemenangan menjadi kemenangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur 56 ayat yang ke-9 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Pada saat aku berseru kepadamu meminta pertolongan seorang ayah, arus pasang pertempuran itu berubah dan musuh-musuhku melarikan diri. Inilah satu hal yang ku ketahui, Allah di pihakku. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 56 ayat 11, The Passion Translation ya. Demikian firman Tuhan. Bahaya apa yang bisa dilakukan orang kepadaku? Dengan Allah di pihakku, aku tidak akan takut kepada apa yang akan terjadi. Hatiku meluap dengan pujian kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Aku akan selalu percaya kepadanya. Amin. Wah, luar biasa ya. Ini Daud mendapatkan satu janji kemenangan ya. Nah, puji Tuhan, inilah kunci kemenangan Daud. Bahwa Daud percaya pada saat Daud berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan seperti meminta pertolongan kepada seorang ayah, maka arus pasang pertempuran itu akan berubah dan terjadi pembalikan keadaan. Wow, terjadi pembalikan keadaan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Sebab Tuhan akan membuat musuh-musuh Daud itu mundur dan melarikan diri. Jadi Daud percaya dan mengetahui bahwa ketika Daud berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memihak kepada Daud dan Tuhan ada di pihak Daud sehingga Tuhan yang berperang bagi Daud.
Wah, bayangkan ya Tuhan memihak kepada kita dan Tuhan ada di pihak kita. Amin. Wah, amin. Nah, kehidupan Daud yang begitu intim dengan Tuhan telah membuat Daud mengenal Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai Bapaknya. Sehingga Daud membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan seperti seorang anak dengan bapaknya. Wow, amin ya. Terbiasa seperti ya. seorang anak dengan bapaknya ya. Jadi hubungan atau relasi antara Daud dengan Tuhan ini bukan relasi yang bersifat agamawi, tetapi relasi yang didasari oleh kasih dan percaya bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, yang mengasihi, yang peduli, dan yang selalu siap menolong anaknya yang berseru dan meminta tolong kepada Tuhan. Amin. Wah, bukankah luar biasa Dia ya ini? Bapa kita Dia ya. Bapa kita, dan ini adalah pewayan yang luar biasa untuk kita orang percaya. Ternyata ketika kita intim dengan Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, maka ketika kita menghadapi masalah atau situasi yang mengancam kita, yang membuat kita tidak ada jalan keluar, lalu kita berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, maka mujizat Tuhan terjadi. Amin ya. Amin. Sebab Tuhan akan membuat arus pasang pertempuran itu berubah. Iya. Musuh-musuh kita akan melarikan diri dan terjadi pembalikan keadaan. Karena Tuhan memihak kepada kita dan Tuhan ada di pihak kita. Amin. Sehingga Tuhan yang berperang bagi kita dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Tuhan yang berperang bagi kita dan memberikan kemenangan. Jadi kita akan berpesta dalam kemenangannya yang gilang gemilang ini. Sebab Tuhan akan mengambil alih dan menyelesaikan semua masalah kita dengan caranya Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Wow, dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Amin, ya. Sebab masalah kita dan musuh-musuh kita bukan lagi berhadapan dengan kita. Tetapi musuh-musuh kita berhadapan dengan Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat dari masalah kita dan musuh-musuh kita. Oleh karena itu sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Ketika kita berseru pada Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Malaki pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Puji Tuhan ya. Inilah janji Tuhan untuk kita yang takut akan nama Tuhan. Ya. Yaitu untuk kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Bahwa bagi kita akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan kita akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin. Jadi Tuhan akan memulihkan kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Tuhan memulihkan dan memberikan kemenangan. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita intim dengan Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik, maka ketika kita berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan, mujizat terjadi. Sebab Tuhan itu berpihak kepada kita. Maka Tuhan akan mengubah arus peperangan. Dan Tuhan membuat musuh-musuh kita lari daripada kita. Dan Tuhan akan melakukan pembalikan keadaan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 18 ayat 7 sampai 8 ya. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya.
Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Puji Tuhan, Daud sangat yakin dan percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan, bukan dari manusia dan bukan dari sistem dunia. Karena itu ketika Daud dalam kesesakan, Daud berseru kepada Tuhan dan berteriak minta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mendengar suara Daud yang berseru dari baitnya, dan teriakan Daud yang meminta pertolongan kepada Tuhan sampai ke telinganya Tuhan. Lalu surga merespon, maka goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang. Sebab murka Tuhan menyala-nyala terhadap musuh-musuh Daud yang berusaha untuk menghancurkan Daud. Oleh karena itu sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa ketika kita berseru meminta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan segera menolong kita. Sebab pertolongan hanya datang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema, jika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah arus peperangan. Nah, ini ada beberapa ADM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan saya. Ini dari Stefani Bella. Shalom Bapak Ibu, shalom juga Stefani. Kami sangat berharap Stefani sedang menyaksikan saat ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya sedang ada dalam pergumulan keluarga. Anak saya semakin dewasa, semakin tidak mau dengar-dengaran sama saya. Kira-kira saya sebagai orang tua harus gimana ya? Saya suka ribut sama anak saya sendiri. Tolong solusinya. Wah, Bu Stefani ya, kita sangat mengerti ya dalam situasi yang sedemikian ya. Nah, tenang ya Bu Stefani ya. Ya, Bu Stefani masih tenang. Tenang dulu ya. Anak sendiri ya. Dan jangan menyalahkan anak dulu ya. Nah, ini penting banget ya. Kita orang tua jangan ya. Iya, karena semua permasalahan anak sebenarnya berawal dari bagaimana kita sebagai orang tua berkomunikasi. Membangun kepercayaan dan jangan terlalu cepat berespon negatif dengan anak kita. Nah, ini benar banget ya. Kita kadang-kadang begitu kita lihat anak kita berbeda, wah kok jadi begini ya. Kita juga dulu sering seperti itu ya. Kita juga dulu seperti itu ya, sering seperti itu ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa jika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah arus peperangan. Jadi Bu Stefani, mari datang dan berseru kepada Tuhan. Betul, ya. Karena Tuhanlah yang akan mengubah itu tadi arus peperangan itu ya. Betul, ya. Yang tadinya sepertinya tidak ada kesepakatan, tidak ada salah pengertian begitu ya. Sehingga itu sangat melelahkan pasti ya bagi Bu Stefani ya. Jadi Bu Stefani, mari Bu Stefani berdoa kepada Tuhan ya. Minta kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, pertolongan Tuhan, sebab Tuhan itu adalah Allah Bapa kita yang baik ya. Lalu tanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan dan minta hikmat Tuhan melalui firman-Nya. Ini sangat penting. Kita seringkali seperti itu ya. Kalau ada masalah di mana kita mengalami peperangan atau kita sedang mengalami jalan buntu, minta hikmat Tuhan melalui firman-Nya. Nah, bagaimana juga harus bersikap dengan bijaksana ya. Jadi saat ini Bu Stefani, biarlah tenang di hadirat Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan melalui firman-Nya ya. Ini ada satu firman yang mungkin bisa menguatkan Bu Stefani ya. Kita percaya setiap firman menguatkan kita ya. Demikian firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 21 ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya.
ya. Ini bicara orang tua, sebagai orang tua jangan menyakiti Iya, hati karena anak. kita sebagai orang tua kadang-kadang kita nggak sadar, Iya. tanpa kita sadari nggak ada orang tua yang berusaha Iya, nggak yang ada. ingin Betul, menyakiti betul, anaknya. betul. Iya. Tetapi kadang-kadang tanpa kita sadari, Iya. mungkin perkataan kita, sikap kita, Iya. gitu ya, mungkin tidak bisa diterima nih oleh anak kita, gitu Iya. ya, sehingga itu menimbulkan apa? Mungkin dia jadi sakit hati, Jadi tawar hati. Iya, betul, Tetapi itu juga kita juga harus tahu bahwa Tuhan juga melihat tuh, kalau kita nggak sadar, tidak Iya, menyadari bahwa hal itu bisa menyakitkan hati anak kita, Iya. pasti Tuhan akan meluruskan semuanya Iya, kalau kita iya. berseru kepada Tuhan ya. Iya. Jadi Bu Stefani dan juga mungkin ada sahabat yang baik yang lain yang Iya. mungkin mengalami masalah yang dengan sama nih anak, dengan ya. anaknya. Orang tua dengan anak Iya, gitu ya. kami juga sebagai orang tua juga banyak Iya. menghadapi, tetapi ada Tuhan yang menolong Iya. kita yang akan membalikan keadaan itu ya. Jadi Iya. mari kita datang kepada Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang melakukan Amin. perkara yang begitu luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Bapa kita ya. Mari kita datang kepadanya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Tuhan, Stefani yang kau kasihi, bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang sangat kau kasihi. Saat ini kami datang kepadamu. Kami banyak mengalami pergumulan dengan anak kami yang mungkin yang beranjak dewasa. Bapa, Engkau mengetahui apa yang menjadi permasalahan dari semua ketidaksepakatan atau ketidaksepahaman dengan anak-anak kami. Tetapi saat ini kami tahu Engkau juga melihat ke dalam kehidupan kami. Mungkin ada hal-hal yang kami tidak sadari dalam perkataan, perbuatan atau sikap kami yang mungkin itu bisa menyakiti hati anak kami. Tapi saat ini kami datang kepada Bapa yang baik yang meluruskan semua jalan-jalan kami, mengampuni segala kesalahan kami, dan Engkau yang datang ke dalam kehidupan kami dan kehidupan anak-anak kami untuk mengubahkan segalanya. Arus peperangan itu Tuhan diputar balikan sehingga segala keadaan menjadi sungguh amat baik. Karena Engkau Allah yang melakukan yang mustahil sekalipun bagi kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Bahwa hati kami, hati anak-anak kami juga dipenuhi dengan shalom yang daripadamu. Sehingga kami boleh berinteraksi, melakukan relasi yang begitu indah dan manis di dalam keluarga kami. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan berikutnya ada DM dari Maria Silalahi. Shalom semuanya. Shalom juga Maria. Salam juga Maria. Demikian isi DM-nya. Aku ingin berbagi kabar sukacita. Puji Tuhan, hari ini aku diterima kerja. Aku bisa bayar SPP anakku dan bayar listrik. Setelah sekian lama aku dan suami ribut soal uang. Tolong doakan pekerjaan saya semoga lancar dan tidak ada masalah ya. Puji Tuhan Maria. Puji Tuhan, kami ya. bersyukur dan ikut senang nih ya. Dan diberkati dengan kesaksian Maria yang mendapat jawaban dan pertolongan Tuhan ya. Karena udah berdoa nih pasti ya. Iya, dan Tuhan menjawab doanya. Luar biasa ya. Iya. Kan apalagi dalam doanya ini Tuhan membuktikan bahwa Tuhan menjawab doanya tepat pada waktunya ya. Karena sudah diterima kerja dan dapat membayar kebutuhan anak-anak sekolah dan sehari-hari. Sesuai dengan tema, jika kita berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah arus peperangan. Jadi Maria banyak bersyukur. Tadi katanya kita berdoa ya. Iya. Kita didoakan banyak bersyukur dan percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah dibebaskan dari kutuk dan kemiskinan ya. Jadi jangan ada ketakutan dan kekhawatiran lagi. Nah Maria dan sahabat yang baik, pegang firman Tuhan ini. Inilah janji Tuhan untuk kita di dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 8 ayat ke-9 demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow, ini namanya pertukaran. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dan kaya dalam segala hal. Mari kita berdoa ya. Dan jadikan firman Tuhan ini pegangan buat Maria dan sahabat yang baik juga. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu bahwa Engkau yang kaya telah menjadi miskin karena kita. Supaya kami yang miskin ini menjadi kaya di dalam Engkau. Kami menjadi kaya dalam kebenaran, dalam kasih, damai sejahtera, sukacita, dalam segala hal.
Biarlah hari ini Tuhan kami berdoa untuk Ibu Maria ini supaya imannya dibangkitkan terus dan pegang firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Kristus dia sudah menjadi kaya dalam segala hal. Dan juga sahabat yang baik yang sedang bergumul hari ini percaya firman ini terjadi, pertukaran itu terjadi. Bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih Terima ya. kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Dan saat ini sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya apabila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah arus peperangan. Yang pertama, ketika kita intim dengan Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik, pada saat kita berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. yang kedua, ketika Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan akan merubah arus peperangan. Tuhan membuat musuh-musuh kita lari daripada kita dan Tuhan akan melakukan pembalikan keadaan. Ketiga, ketika Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Tuhan yang berperang bagi kita dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang menghadapi masalah yang sulit dan membutuhkan mujizat Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, di dalam Kristus identitas kita adalah anak Allah. Dan Allah di surga adalah Bapa kita yang baik. Mari saat ini datang mendekat kepada Dia seperti seorang anak kepada Bapaknya. Dan serahkan semua masalahmu kepada Bapa di surga. Percaya bahwa saat ini juga pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari kita datang kepada Bapa yang baik itu. Bapa surgawi, kami bersyukur memiliki Bapa yang baik, yang peduli dan yang menjawab seruan dan doa kami yang meminta pertolongan kepada Bapa. Kami percaya bahwa Engkau ada di pihak kami dan Engkau mengubah arus peperangan dan membuat musuh-musuh kami lari dari kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Tuhan yang menyelesaikan masalah kami. Tuhan yang berperang bagi kami, Tuhan yang melakukan pembalikan keadaan bagi kami, dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku yakin saat kau beriman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.